Perkenalkan, nama saya Andi Wijaya, NIM 18141074. Kelas SI 6SP, MK Customer Relationship Management. Dosen pengampu Ibu Megawati M.Com. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi Customer Relationship Management. Yang akan kita bahas kali ini, tingkatan manajemen dalam organisasi. Skema manajemen menurut tingkatannya. Keahlian yang harus dimiliki manajer. Keterampilan yang harus ada pada manajer. Tingkatan manajer. Proses manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan hingga pengendalian harus dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi. Lebih spesifik apabila dilihat dari sisi tingkatan dalam manajemen, maka dapat dibedakan menjadi 3 tingkatan sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Tingkatan manajemen pada suatu organisasi dikelompokkan pada 3 tingkatan yang berbeda, yaitu manajemen lini pertama, manajemen tingkat menengah, dan manajemen puncak. Manajemen lini pertama atau first line management. Tingkatan manajemen lini pertama adalah tingkatan manajemen paling bawah pada sebuah organisasi. Manajemen lini pertama memiliki tugas untuk memimpin dan mengontrol pekerjaan non-manajerial pada sebuah perusahaan atau organisasi. Tingkatan pada manajemen ini tidak membawahi tingkatan manajemen yang lainnya. Contoh first line management. Contohnya adalah penyelia atau supervisor, pengawas, manajer lokasi, manajer perkantoran, manajer departemen, manajer shift atau mandor. Manajemen ini disebut juga manajemen operasional yang terlibat secara langsung pada produksi dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai rencana yang telah ditentukan oleh tingkatan manajemen yang lebih tinggi. Tingkatan manajemen awal ini dipilih oleh manajemen level menengah. Di antara keahlian yang utama dibutuhkan adalah keahlian komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen waktu, dan teknikal. Kegiatan first line management memerlukan keterampilan teknis, keahlian yang mencakup prosedur teknis, menyusun perencanaan jangka pendek, harian, mingguan, dan bulanan, mengarahkan sejumlah karyawan yang berada di bawah komandannya, memberikan informasi terkait keputusan yang diambil oleh manajemen kepada para karyawan dan memberikan informasi terkait kinerja, menjaga hubungan baik antara manajemen tingkat menengah dan para karyawan, bertanggung jawab dan memberikan laporan secara langsung kepada manajemen level menengah. Manajemen tingkat menengah atau middle management. Tingkatan pada manajemen level menengah merupakan manajemen yang antara manajemen lini pertama dan manajemen puncak. Tingkatan manajemen ini memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak. Manajemen tingkat menengah mempunyai tanggung jawab pula terhadap segala kegiatan yang dilaksanakan oleh tingkatan manajemen di bawahnya, bahkan terhadap beberapa karyawan operasional. Contohnya, tingkatan manajer tingkat menengah seperti kepala departemen, manajer pemasaran, manajer keuangan, atau HOD, kepala bagian pemimpin proyek, manajer cabang, cabang perusahaan atau unit lokal, manajer pabrik, junior eksekutif, asisten manajer pembelian, asisten manajer pemasaran, dan manajer divisi. Manajemen level menengah ini ditunjuk oleh manajemen puncak. Kemampuan yang dibutuhkan diantaranya adalah keahlian konseptual, komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen waktu, dan juga teknikal. Peran manajemen tingkat menengah. Perannya memerlukan keterampilan manajerial serta kemampuan teknis, menjadi perantara antara manajemen puncak
dan manajemen lini pertama. Merencanakan rencana jangka menengah antara 1-5 tahun. Berkoordinasi dengan departemen yang ada atas semua kegiatan yang dilakukan. Menjalankan perintah, kebijakan, dan rencana yang ditetapkan oleh manajemen puncak. Bertanggung jawab secara langsung kepada manajemen puncak seperti Dewan Direksi dan CEO perusahaan. Memberi saran atau rekomendasi. Manajemen puncak atau top manajemen. Klasifikasi tertinggi ini terdiri dari sekelompok kecil eksekutif. Manajemen puncak mempunyai tanggung jawab pada semua manajemen organisasi. Tingkatan manajemen puncak memiliki tugas membuat rencana aktivitas dan strategi perusahaan secara global dan mengarahkan jalannya perusahaan. Contohnya, seperti Dewan Direksi, CEO Chief Executive Officer, CEO Chief Information Officer, CFO Chief Financial Officer, General Manager atau dikenal dengan Presiden Direksi. Direksi adalah wakil para pemilik perusahaan atau pemilik saham. Mereka ditetapkan para pemegang saham perusahaan dan CEO, ditunjuk oleh Dewan Direksi perusahaan. Untuk manajemen tingkat ini, keahlian utama yang diperlukan adalah keahlian dalam hal konseptual, komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen global, dan manajemen waktu. Perannya adalah dibutuhkan kemampuan konseptual dibandingkan kemampuan teknis. Mampu memobilisasi sumber daya yang dimiliki perusahaan. Bertanggung jawab penuh terhadap keberjalanan perusahaan kepada Dewan. Menentukan perencanaan, tujuan dan kebijakan perusahaan atau organisasi. Mempersiapkan rencana jangka panjang perusahaan. Manajemen puncak bekerja melalui pemikiran, perencanaan, kemudian memutuskan juga dengan otak organisasi atau administrator. Skema manajemen menurut tingkatannya. Skema manajer fungsional memiliki tanggung jawab dalam aktivitas unit organisasi seperti manajemen produksi, marketing, finansial, SDM. Dalam hal ini, kemampuan fungsional yang berdasarkan spesialisasi sangat diperlukan sesuai dengan bidang yang diambil. Manajer umum mempunyai tanggung jawab atas segala semua kegiatan di tiap unit. Pada tahap operasional pelaksanaan tugas, manajer memiliki keahlian atau fungsi utama yang berbeda-beda seperti kemampuan teknis atau technical skill. Kemampuan teknis mengenai bagaimana cara mengerjakan dan menciptakan sesuatu dengan efektif yang ditunjang dengan pengarahan motivasi, supervisi, dan komunikasi. Kemampuan manajerial. Kemampuan manajerial terkait dengan konseptual, tujuan, perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, dan pengawasan. Keahlian yang harus dimiliki manajer. Keahlian konseptual, kemampuan untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan segala macam kepentingan dan kegiatan organisasi untuk meraih tujuan organisasi. Keahlian kemanusiaan, kemampuan untuk membentuk teamwork dan saling bekerja sama serta saling memahami dan memotivasi orang lain. Manajer tidak hanya serta-merta memerintah atau mengkomando bagi bawahnya saja. Keahlian administrasi, kemampuan yang berhubungan dengan fungsi manajemen yang dilakukan. Administrasi yang baik akan membawa keteraturan dan kemudahan dalam menjalankan semua aktivitas perusahaan. Keahlian teknis, keterampilan dan kepiawaian dalam penggunaan alat-alat melaksanakan prosedur dan metode dari suatu bidang tertentu. Keterampilan dasar manajer. Keterampilan teknis, contoh penggunaan komputer, membuat kursi, akuntansi, dan lainnya. Keterampilan ini sangat diperlukan dan menjadi bekal bagi manajer lini pertama atau manajer yang berada pada tingkatan bawah. Keterampilan interpersonal,
keterampilan untuk berkomunikasi dan yang berkaitan dengan orang lain, atau disebut juga keterampilan kemanusiaan. 3. Keterampilan konseptual merupakan keahlian dalam mengkoordinir dan mengintegrasikan seluruh kepentingan dan kegiatan organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi. Terima kasih. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.